Sunnah menurut para ulama hadis ya, karena sunnah itu ada menurut ulama hadis, ada menurut ulama usul, ini beda. Jadi ketika saya bilang sunnah itu saya dudukkan dulu, sunnah menurut para ulama hadis mamanya, sunnah menurut para ulama usul, karena nanti definisinya beda, cara pengambilan hukumnya beda. Sunnah menurut ulama hadis itu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, itu namanya sunnah. Jadi apapun yang dikatakan Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu namanya sunnah karena itu perkataan Nabi. Atau perbuatan Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli, salat seperti kamu melihat saya salat. Allahu akbar. Oh berarti salat Nabi salatnya seperti ini, kita ngikut. Nah, itu namanya perbuatan. Dan ketiga, takririyah, persetujuan Nabi. Jadi ada sahabat makan dop itu hampir kayak kadal, makannya rumput, ya, makan rumput, tapi agak keras ininya, kulitnya hampir kayak buaya. Sahabat ada nangkep itu, ditangkep, disembelih, disate, dimakan. Ada Rasul di situ, makan, enaknya minta ampun. Rasul tidak ikut makan, meskipun banyak satu piring, banyak gitu kayak kadal panggang gitu kan. Ya. Bukan biawak, mirip tapi bukan. Dia tinggal di padang pasir. Ya. Nah itu pas ngelihat gitu Rasul ya demin aja. Tapi suruh makan nggak? Rasul nggak makan, karena Rasul kurang suka. Tetapi melihat sahabatnya makan dibiarkan, itu namanya persetujuan, artinya boleh. Ini sunnah. Jadi apapun yang dilakukan Rasul seperti ini, itu namanya sunnah. Hanya sunnah itu nanti masih dibagi lagi, ada yang terkait dengan tradisi. Contoh apa? Rasul makan 3 jari, ya. Saya dimakan apa? Kurma. Nek makan bakso? Makan bubur? Pokoknya sunnah makan 3 jari. Wah, melonyoh tangannya kan. Nah, ini kan terkait dengan tradisi. Ya, jadi maka kita harus jeli, tidak semua sunnah itu muttaba'ah, harus diikuti. Sunnah yang terkait dengan tradisi itu tidak muttaba'ah, tidak harus diikuti. Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, terus kita bondong-bondong hijrah ke Madinah ngono. Ya. Rasul pakai naik kuda, kita nggak usah naik mobil, naik kuda, nah, ya kan? Itu terkait dengan tradisi. Tradisi itu bisa muttaba'ah, bisa. Ya kalau mau diittiba silahkan. Ya. Sama seperti Rasul pakai tongkat, bawa pedang waktu khutbah, maka seluruh ulama mengatakan tidak ada satupun yang mengatakan pegang tongkat waktu khutbah itu bagian dari rukun, itu bukan. Kalau dikatakan sunnah, iya sunnah. Apakah mutaba'ah? Oh belum tentu. Tapi sekiranya ingin niatnya itu mengikuti apa yang dilakukan Rasul, boleh. Maka ketika ada yang khutbah Jumat kok pakai tongkat, memang ada hadisnya seperti itu, ya, ada hadisnya. Kalau di kita enggak, mau pakai jubah ya monggo, Rasul pakai jubah kan. Nah, itu termasuk jubah itu namanya tradisi, sunnah yang terkait dengan tradisi. Ya. Kita pakai sarung, ya. Berurutan ini tidak boleh dijeda. Khutbah pertama selesai duduk, capek medun sik madang sik tinggal jamaah madang kan. Engko sik istirahat sejenak. Oh. Bar suarek baru ke sana assalamualaikum. Enggak boleh. Tapi kalau cuman sejenak duduk sejenak, makanya duduk kan sejenak, berdiri lagi boleh. Tapi kalau sampai ditinggal, jamaah tinggal dewe, makmume bingung kan enggak boleh.